Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan selamat bergabung di Vitas Channel, channel inspirasi pemuda-pemudi menggapai masa depan. Sebelum pandemi, beberapa kampus sudah menerapkan sistem digitalisasi untuk mempermudah keberlangsungan belajar mengajar mahasiswa, santri, dan dosen atau muhadir. Setelah pandemi, banyak yang mulai merasakan manfaat digitalisasi kampus secara menyeluruh, bahkan memperluas ranah digital. Yang pertama, manfaat digitalisasi bagi kampus pertama sudah tentu untuk aksesibilitas mudah. Ini adalah manfaat digitalisasi kampus yang paling utama. Adanya sistem e-learning atau ruang belajar online bisa membantu mahasiswa atau mahasantri mengakses materi kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya bermanfaat saat pandemi, namun juga memudahkan dosen atau muhadir untuk mengirimkan referensi dan bahan bacaan sebelum mengajar dan tambahan informasi. Pendaftaran online, penerimaan mahasiswa baru secara digital tentu sangat memudahkan pekerjaan petugas seleksi. Dengan memaksimalkan sistem yang ada, digitalisasi penerimaan mahasiswa baru bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Mahasiswa pun bisa segera mendapatkan pengumuman tersebut. Lebih dari itu, manfaat digitalisasi kampus juga memudahkan administrasi yang sangat memudahkan, termasuk sistem pembayaran online. Kita cukup memberikan rekening dan sistem pengecekan digital. Kita juga tidak perlu lagi membuat sistem antrian yang panjang di kampus. Yang ketiga, pengelolaan data akademik dan akademik menjadi terintegrasi. Salah satu hal penting di luar pengajaran adalah pengelolaan data seluruh aktivitas akademika kampus. Tenaga kependidikan tidak perlu lagi kebingungan mencari data mahasiswa maupun dosen untuk kepentingan administrasi karena telah terintegrasi, mulai dari biodata hingga jurnal yang sudah diterbitkan. Kita bisa mengelolanya dalam satu platform yang sama. Poin nomor 4, permohonan administrasi pada kampus menjadi lebih efektif. Pihak kampus bisa mendukung kreativitas mahasiswa dengan memudahkan permohonan administrasi seperti surat keterangan mahasiswa atau surat izin melakukan penelitian. Umumnya, pemrosesan surat izin bisa berlangsung cukup lama. Namun, dengan adanya digitalisasi kampus, mahasiswa bisa mendapatkannya dalam jangka waktu 1 atau 2 hari hingga hitungan jam. Tentunya ini sangat memudahkan kita ini sebagai mahasiswa. Poin berikutnya, update informasi cepat kilat menjadi manfaat digitalisasi kampus. Pengumuman beasiswa hingga kesempatan magang bisa diumumkan kepada mahasiswa dengan segera melalui digitalisasi kampus. Pihak kampus bisa mensinkronkan email mahasiswa dengan sistem digital kampus, sehingga e-announcement atau pengumuman elektrik bisa disampaikan melalui email mahasiswa. Kemudian contoh kecil dalam poin ini terjadi pada lingkup sosial media. Dalam dakwah singkat melalui dakwah secara videografi atau image, dengan digitalisasi maka kita bisa memberikan dakwah atau pengumuman apapun mengenai kampus dengan melalui media grafis untuk diupload ke sosial media antara lain website, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Poin nomor 6, mengurangi sampah kertas dan beban pengajar. Tentunya masalah lain yang dialami oleh pengajar adalah tumpukan proposal atau tugas dari seluruh mahasiswa yang harus ditinjau. Hal ini bisa diatasi dengan manfaat digitalisasi kampus, yaitu menyediakan layanan penugasan digital. Kita bisa mengecek tugas yang sudah diberikan secara daring dari akun masing-masing mahasiswa atau proyek yang sudah disiapkan.
Dengan begini, semua sudah bisa dilakukan tanpa harus memikirkan kemana tumpukan kertas ini akan dibuang. Yang terakhir, hemat biaya. Meskipun kedengarannya merupakan perubahan besar, nyatanya digitalisasi kampus menawarkan penghematan biaya yang sangat besar dan sangat drastis. Tidak ada lagi biaya untuk cetak surat ataupun tugas-tugas. Kita sebagai mahasiswa tidak perlu menunggu proses administrasi dengan menuju ke kampus. Semua bisa dilakukan langsung di depan layar komputer Anda. Dan tentunya juga berpengaruh pada sumber daya yang lebih efisien dan bisa dialokasikan kepada tugas mekanik yang membutuhkan kinerja manusia. Oke guys, mungkin tidak hanya itu saja untuk menanggapi masalah digitalisasi mahasiswa di era modern ini. Ada banyak yang harus kita tingkatkan dalam masalah digitalisasi ini. Tidak dibayangkan lagi, kita di masa ini sudah berdampingan dengan era revolusi industri 4.0. Mahasiswa harus tingkatkan keahlian digital di era revolusi industri 4.0. Apa sih revolusi industri 4.0? Yakni ketika industri sudah menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data, atau yang biasa dikenal dengan Internet of Things. Para mahasiswa tidak perlu takut bersaing di era revolusi industri 4.0, bahkan sudah menuju ke era 5.0. Kita sebagai mahasiswa ialah generasi emas yang akan menentukan arah bangsa ke depannya. Mahasiswa harus bisa beradaptasi dan meningkatkan skillnya dengan cara melalui jalan seperti pelatihan-pelatihan hingga bergabung dengan organisasi kampus serta ikut dalam seminar dan sebagainya. Oke guys, salam Mahasantri Smart City, Mahasantriku Internasional. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.